Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Alhamdulillah di sore yang berkah ini kita bisa bertemu di ruang Zoom ini untuk berdiskusi bersama. Kali ini SMA Masa Depan mengusung tema tentang Quran dan sains gitu ya. Nah, kita akan berbincang dengan langsung dengan Kepala Sekolah SMA Masa Depan dan juga nanti salah satu siswa SMA Masa Depan tentang terutama ya bagaimana Quran itu berbicara tentang sains, mengapa kita perlu belajar sains dan belajar Quran dan juga tentang bagaimana kita mendekati Quran ya dengan perspektif itu. Nah, sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan semua semuanya, maksudnya semua tamu kita. Ya, nama saya Diana Setiawati. Saya kenalan dulu sendiri. Saya sehari-hari mengajar di Fakultas Psikologi UGM dan juga di SMA Masa Depan tentu saja. Nah, saat ini telah hadir bersama kita Ustadz Arfian Syahharahap. Sebentar ya, saya akan memperkenalkan Ustadz Arfian Syah. Sebelum kita mengobrol lebih banyak dengan Ustadz Arfian Syah. Saya akan share screen. Oke, nah Ustadz Arfian Syah ini ya gelarnya SPDI LCMPDI. Wah, berarti eh, apa ya ini ya? Assalamualaikum Ustadz Arfi, sudah siap ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ya, siap, Bun? ya. SPDI itu apa Ustadz? SPD itu Sarjana Pendidikan Agama Islam. Oh, Sarjana Pendidikan Pendidikan Agama Islam. Ya, didapatkan dari dari STA Sekolah ini. Tinggi ya Agama Islam Lentabur Bekasi. Oke, Masya Allah. Jurusannya apa itu waktu itu, Us? Jurusannya memang Pendidikan Agama Islam. Oh, Pendidikan Agama Islam. Oke. Ya, Nah, terus kemudian LC itu kalau tidak salah itu semacam license gitu ya, Us? iya, betul, Bunda. Ya, ini yang didapatkan dari International Islamic Call College Iya, Tripoli, Libya. Betul? iya, betul, Oh betul. ya, ya. Jadi S1-nya dua kali ya, Us ya berarti ya? S1-nya 2 kali. Masya Allah. Ya, kalau di Tripoli, Libya ini jurusannya apa, Us? Jurusannya Ilmu Al-Qur'an. Ilmu Al-Quran, Masya Allah. Oke, sangat cocok nih berarti dengan yang akan kita diskusikan ya hari ini. Kemudian Bisa. MPDI, Master Pendidikan Islam ya, Us. Iya, betul. Ya, itu didapatkan dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Iya. Ya, jurusannya apa yang ini, Us? Kalau jurusannya itu PAI, tapi disertasi saya tafsir pendidikan tafsir pendidikan dalam Al-Qur'an. Tafsir Pendidikan dalam Al-Quran. Iya, Oke, jadi ketika S1 ilmu Al-Quran, ketika S2 iya, tafsir pendidikan dalam Al-Quran. Ada hubungannya enggak itu? iya. Atau apa Insya bedanya? Allah ada hubungannya. Ada hubungannya kan ada tafsir dan Heeh. ilmu Al-Qur'an di sana. Oh, jadi kalau S1-nya mungkin lebih general gitu ya. S2-nya Iya. lebih spesifik soal tafsir, begitukah? Hmm. Ya, Iya, oke. Nah, ya jadi Us Arfi ini lahir di Medan seperti yang kita baca di sini ya. Dan sejak SMP berniat menjadi pendidik. Ya, Us. Itu luar biasa iya. banget. Anak SMP kok bisa berpikir mau jadi pendidik gitu. Kenapa itu? Karena melihat guru-guru yang apa namanya yang kehidupan mereka itu dipenuhi dengan kebahagiaan saat mereka menjadi seorang pendidik. Walau mungkin kehidupan mereka secara materi tidak terlalu
tinggi, tapi Hmm, mereka mampu menyebarkan kebahagiaan kepada orang-orang sekitar mereka itu. oke, Masya Allah. Jadi waktu SMP itu sudah tertarik menjadi guru ya. Sudah Alhamdulillah. tertarik dari buku dua. Ya, ya oke. Jadi cocok nih. Nah, semasa pendidikan, Ustadz Arfi ini aktif di organisasi dakwah dan pendidikan. Dan ini beberapa eh, ini ya pengalaman dari Arfi, yaitu di sini bisa kita lihat Children and Youth Education Manager ya. Jadi ada pendidikan untuk anak-anak usia dini dan remaja dari masyarakat yang bekerja di Libya ya. Jadi Ya, semacam kepala sekolah di sekolah kecil gitu ya di sana ya, tentu ya. saja ya. Ya, terus kemudian Arfi juga pernah menjadi Student Dormitory Manager Sekolah Tinggi Kesehatan Surya Global gitu. Dan setelah itu sampai 700 orang gitu ya. Yang di asrama Surya Global ya. Dan kemudian Arfi menjadi Research Development IKADI DIY dan saat ini Arfian Syaharahap ini adalah kepala sekolah di SMA masa depan. Oke. Nah, sekarang kita eh, yang berikutnya kita perkenalkan Kamil Ramadan ya. Saya ya apa sudah siap? Coba tes Ya, suara ya. sudah siap. Ya. Oke. Nah, Kamil Ramadan ini adalah siswa SMA masa depan kelas 11 ya. Jadi di SMA masa depan ini ada kelas 11 sis dan kelas 11 pro. Itu maksudnya kelasnya itu sister sendiri dan brother sendiri. Kenapa dipisah gitu ya? Karena untuk memberikan ekspresi dan ruang seluas-luasnya kepada masing-masing untuk apa ya untuk belajar dan berkarya di sekolah gitu ya. Termasuk mereka punya OSIS sendiri, OSIS sister dan OSIS brother. Jadi yang sister juga bisa jadi ketua kelas, yang brother juga bisa jadi ketua kelas gitu. Ketua OSIS maksudnya. Jadi lebih banyak hal yang bisa dieksplor bersama tanpa ada apa ya power relation gitu ya kira-kira sekarang atau gender relation issues ya. Oke, nah sekarang saya juga akan sharing tentang CV Kamil Ramadan ya. Bentar saya akan share screen. Eh, ya, jadi Kamil Ramadan ini siapa? Nah, mungkin kalau ada yang merasa familiar dengan namanya, nah karena Kamil Ramadan ini pernah muncul dan sering muncul di RCTI ya di Hafiz Indonesia 2017. Dia mendapat gelar waktu itu Aqua gitu ya sebagai peserta dengan hafalan terkuat. Nah, terus kemudian setelah itu ya beberapa kali di TV lagi menjadi kalau kita lihat di sini ada bintang tamu mana ya? Kayaknya ada nih. Oh ya ini bintang tamu Ngopi TV One, Trans TV, Trans 7, terus kemudian juga pernah menjadi bintang tamu di International Quran Competition Moskow, Rusia. Pernah juga mendapatkan penghargaan milenial gitu ya. Dan Kamil ini kira-kira sudah pergi ke Masjidil Haram mungkin 6 kali gitu ya untuk menerima tadi hadiah haji dan umroh gitu. Nah, sekarang Kamil ini adalah Ketua Divisi Humas OSIS SMA Masa Depan gitu. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut dengan beliau berdua. Oke. Nah, sudah siap ya Gus Arfi dan Kamil. Kamil ini Insya Allah. harusnya bisa di spotlight ketiga-tiganya ya. Oke. Nah, yang pertama saya akan bertanya pada Ustadz Arfiansyah. Oh ya, sepertinya lebih baik biar kita nanti peserta juga bisa
bertanya, tuh ya, kita juga akan membuka joinpd.com ya. Silahkan masuk ke joinpd.com. Nah, joinpd.com, kemudian masukkan kode, sebentar, generate kode, sebentar. Jadi silahkan Bapak, Ibu, adik-adik masuk dulu ke joinpd.com, kemudian masukkan kode berikut ini. Saya akan share Peerdeck Launcher. Ya, biar semuanya nanti bisa ikut berpartisipasi. Tidak, saya maksudnya. Ya, sebentar ya. Kita tunggu launchernya ini mengenerate ya. Jadi kali ini, nah tolong masukkan Bapak Ibu joinpd.com lalu masukkan kode ini SKKGRT. Adik-adik, Bapak Ibu dan siapa saja yang yang bisa join dari HP-nya masing-masing atau dari browser, masukkan joinpd.com lalu masukkan kode SKKGRT ini tanpa spasi. Agar nanti tidak cuma saya saja yang bisa bertanya pada beliau-beliau, tapi semuanya bisa. Ya, ya terima kasih Kak Ica sudah ditulis di chat. Mungkin bisa ditulis juga di chat linknya, join PD-nya ditulis. Ya, selamat datang Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Untuk kita baru akan mulai ngobrol untuk berpartisipasi lebih intens dan juga mungkin anonim biar kalau mau bertanya malu gitu ya, kalau langsung ya biar lebih seru bisa masuk ke joinpd.com, masukkan kode SKK GRT tanpa spasi. Nah, hari ini sore ini kita akan berbincang tentang keajaiban Al-Qur'an ya, terutama dalam hubungan Al-Qur'an dan sains. Dan kita akan berbincang bersama Kepala Sekolah SMA Masa Depan, Ustadz Arfian Syahrahab, dan siswa SMA Masa Depan kelas 10, kelas 11 Bro, namanya Kamil Ramadan. Ya, oke, silakan. Mari join. Bapak Ibu silakan join. Ini linknya ada di linknya ada di chat. Ini ada yang message saya, suaranya kurang jelas. Apakah benar ya? Cek sound. Jelas kok. Jelas. Oh ya. Alhamdulillah jelas, Bu. Oh ya, terima kasih. Mungkin ini yang dari Taruna mungkin bisa geser dikit karena mungkin lagi hujan di sana. Biar lebih jelas sinyalnya, mungkin itu masalah sinyal gitu. Oke. Terima kasih semuanya. Nanti yang terlambat join, loading maksudnya, ini bisa kode SKKGRT ada juga di setiap layar. Nah, yang pertama sebelum saya bertanya pada Ustadz dan bertanya kepada Kak Kamil, kita akan bertanya dulu kepada semuanya nih. Mengapa sih kita diperintahkan untuk belajar sains? Nah, mungkin ada yang mau jawab dulu, silahkan. Silahkan menjawab lewat Join PD, boleh juga menjawab lewat chat. Nah, nanti kita kemudian diskusikan nih dengan Us Arfi ya. Monggo silahkan jika ingin menjawab, mengapa sih kita diperintahkan untuk belajar sains? Apakah ada penjelasan dalam Al-Quran tentang hal itu? Silakan, ada yang mau menjawab? Monggo silahkan. Ada yang mau jawab? Ada yang menjawab. Alhamdulillah. Untuk membuktikan isi Al-Quran secara ilmiah, begitu katanya Us Arfi. Ada juga yang menjawab di sini di platform Join PD untuk mengenali ilmu-ilmu Allah yang ada di Al-Quran. Oke. Oh ya, alhamdulillah ini ada beberapa yang menjawab. Oh banyak ya, silakan kita tunggu sejenak. Yang lain yang mau menjawab yang nggak bisa masuk Join PD juga bisa lewat chat. Terima kasih Bu Nur Helmi dan
Mbak Ika untuk mendekatkan diri kepada kebesaran Allah. Masya Allah. Kita lihat jawabannya di sini. Sign memudahkan kita loh, dihapus. Untuk lebih mengetahui kebesaran. Nggak usah ragu-ragu, nggak perlu dihapus. Saya juga nggak tahu siapa yang nulis. Untuk mengaitkan pengetahuan dengan Al-Quran. Sign memudahkan kita untuk menjalani titik-titik. Oke. Islamic worldview. Oke, wah ini spesifik ini. Ini mungkin keluarga SMA masa depan ini karena sudah mengenal kata Islamic worldview dan Quranic worldview. Oke. Untuk mengaitkan pengetahuan dengan Al-Quran, Sain mengajarkan kita bahwa kita bukan apa-apa, hanya hambanya, dan Allah memberi kita cara hidup. Oke, terima kasih sekali atas semua partisipasinya. Ada lagi di chat untuk membuktikan bahwa Said sangat erat dengan Al-Quran. Belajar Said bagian dari ilmu Al-Quran yang bermanfaat untuk kehidupan orang banyak dan makhluk ciptaan Allah yang terlihat maupun yang ukuran sangat kecil tidak terlihat secara mata telanjang. Masya Allah. Untuk menambah keyakinan akan kebesaran Allah yang ada di seluruh alam. Way of life, Masya Allah. Oke. Oke, nah sekarang mungkin saya akan bertanya dulu kepada sambil terus menulis, monggo silahkan. Saya akan bertanya dulu kepada Us Arfiansyah. Mungkin Us Arfiansyah bisa menjelaskan mengapa kita diperintahkan untuk belajar sains dan bagaimana penjelasannya dalam Al-Quran. Silahkan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama, kami mengucapkan kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan semua yang hadir pada kesempatan ini. Semoga yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini bagian daripada bukti kecintaan kita kepada Al-Quran dan bukti upaya kita terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran Al-Karim. Dan luar biasanya ternyata ayat pertama yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan wahyu pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi bukti nyata bahwa sains itu sangat begitu penting dalam kehidupan kita untuk memahami Al-Quran. Karena ketika Allah katakan Iqra, bacalah. Nah, ketika orang membaca itu, dia tentunya akan mengkombinasikan banyak hal dalam kehidupannya. Matanya, lisannya, telinganya, akal pikirannya itu bermain. Nah, ketika kalimat membaca ini beroperasi dalam kepala kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita target atau objek dari yang kita baca. Apa kata Allah? Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang khalaq, yang menciptakan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita membaca dengan catatan menggunakan kacamata dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam semesta. Pertanyaannya kan kenapa enggak Allah katakan Iqra bismikal ladzi razaq, pemberi rezeki, atau yang menghidupkan, atau yang yang maha alim. Tetapi yang Allah katakan bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, dengan nama Tuhanmu yang maha pencipta. Lalu Allah katakan dalam ayat selanjutnya khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal setetes air. Nah, ini sebenarnya sudah mengisyaratkan kepada kita di ayat pertama ini agar semua orang yang membaca Al-Qur'an dia
selain menggunakan metode secara letterlek, tapi dia juga harus menggunakan metode penelitian. Itulah yang disebut dengan science, karena science mengajak kita, memotivasi kita untuk terus meneliti, mengungkap, dan mencari fakta dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Satu catatan penting, Al-Quran tidak pernah meminta untuk dibuktikan kebenarannya, tetapi Al-Quran akan terus mengungkapkan kekuatan dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran sejalan dengan fitrahnya manusia. Begitu, Bunda. Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata di surat yang pertama turun sudah ada perintahnya gitu ya, langsung gitu ya. Dan oke, saya akan ke pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita perlu belajar sains bersama Al-Quran? Kan tadi Us Arfi mengatakan Al-Quran tidak pernah minta dibuktikan kebenarannya, tetapi mengapa kita perlu belajar sains bersama Al-Quran? Mungkin yang lain juga boleh menjawab loh di Join PD ya. Ya, silahkan Us Arfi dijawab dulu, nanti kita bisa baca pendapat dari para teman-teman audiens. Silahkan, Gus Arfi. Iya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekan-rekan sekalian. Jadi kenapa sains itu penting dalam memahami Al-Quran? Pertama, memang kalau kita kembali pada ilmunya, dulu para sahabat mereka sangat memahami Al-Quran sampai tingkat mereka tidak perlu butuh pembuktian. Tetapi ketika Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala serahkan untuk sekalian alam, maka banyak hal yang perlu untuk menjadikan manusia yakin akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walau sebenarnya sains ini isyarat-isyaratnya sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan sejak lama. Di antaranya ada seorang sahabat itu bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian aneh yang anaknya lahir warnanya coklat. Ya, dia putih, istrinya putih, loh kok anak saya kok coklat gitu. Jangan-jangan ini anak tetangga ini begitu. Nah, lalu Rasulullah ditanya oleh sahabat ini dengan rasa kerisauan, ya Rasulullah, kok bisa anak saya warnanya seperti ini? Lalu Rasulullah SAW mengambil kias yang begitu mudah. Kata baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu punya unta? Kata Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Punya. Warnanya apa? Warnanya putih. Oh baik. Kalau punya unta yang warnanya gelap, ada enggak? Ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kira-kira dia kalau itu warnanya gelap, kenapa? Kata Rasulullah. Lalu orang ini bilang bahwasanya bisa jadi faktor keturunannya yang terdahulu, ada yang putih, ada yang coklat, kemudian bercampur, lalu hasil dari keturunan-keturunan tersebut ada yang putih, ada yang dan sebagainya. Lalu kata Rasulullah SAW, coba dicek dari ayahmu atau dari ayah si istrimu, apakah ada yang warnanya seperti itu? Lalu ketika dicek ke atas, ternyata dapat dari jalur istrinya, ada kakek mereka yang warnanya coklat. Nah, walau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan dengan bahasa ilmiah, itulah faktor genetika, begitu ya. Tetapi itu menunjukkan bahwasanya baginda Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepada kita isyarat akan pentingnya ilmu pengetahuan, akan pentingnya ilmu sains. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan kuda
peranakannya serta keledai Aik. kalian jadikan tunggangan dan sebagai perhiasan, dan setelah itu Allah menciptakan kepada kalian sesuatu yang tidak kalian tahu. Nah, kalimat yang terakhir ini dalam ilmu bahasa Arab diartikan sesuatu yang berimplikasi masa depan. Tetapi masa depan itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui sains masa depan itu terbukti. Kalau dulu kendaraan kita kuda, unta, keledai, sekarang kendaraan kita berupa motor, mobil, pesawat dan sebagainya. Itulah yang Allah katakan wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan dia menciptakan sesuatu yang tidak kalian ketahui tetapi terungkap masa sekarang. Contoh lainnya ketika Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Nah, dulu para sahabat ketika membaca ayat ini, mereka sangat meyakini pasti bisa. Caranya mereka tidak mau buktikan. Kenapa? Mungkin masa itu tidak menuntut mereka untuk itu. Ternyata sekarang ini bukti nyata itu telah dijawab oleh masa depan, bahwa pesawat ulang-alik bisa menembus langit, yang menjadi jawaban la tanfuduna illa bisultan. Maka kenapa kita belajar sains? Karena ternyata sains menjadi bagian dari hal yang terpenting dalam menguak kemukjizatan yang terbesar di alam semesta, yaitu mukjizat Rasulullah SAW, Al-Quranul Karim. Begitu, Bunda. Oke, terima kasih Us Arfi. Masya Allah, ceritanya sangat menarik ya. Dan kita lihat tadi dari peserta juga ada jawaban nih. Karena sains tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran. Nah, ini nanti kita lihat di belakang sendiri nih nanti jawabannya nih. Sains mengantarkan kita mengenal pada Sang Pencipta, ini juga kebenaran yang hakiki. Nah, ini nanti sesuatu yang kita bahas nih di SMA masa depan. Oke. Nah, berikutnya saya akan bertanya kepada Kamil Ramadan ya. Mungkin tadi saya lupa mengenalkan ya bahwa Kamil Ramadan ini juga mendapat julukan Google Al-Quran gitu ya, karena hafalannya 30 juz Al-Quran itu mungkin alhamdulillah selancar selancar kalau kita baca Al-Fatihah kira-kira kayak gitu ya. Ya, kemarin mungkin bisa lihat di YouTube juga, kemarin kita tasmi dengan teman-temannya, alhamdulillah mereka bisa mengkhatamkan 30 juz Al-Quran dalam sekali duduk. Dan tapi tidak cuma itu ya, kita mau ngobrol kali ini bukan tentang hafalannya, tapi tentang konten isi Al-Quran. Nah, yang sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah. Nah, pertanyaan yang pertama, Kamil mungkin bisa diceritakan apakah bagaimana gitu ya proses penciptaan manusia dalam Al-Quran gitu yang dipelajari. Silakan. Ya. Saya. Bismillah. Sebentar. Ya. Apakah suara kedengaran? Ya, Bismillah. kedengaran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya deg-degan karena depan saya ada guru-guru saya semuanya dan takut kualat menjawab. Ya. Oke. Oke, izinkan saya untuk menjawab sebatas yang saya tahu ya. Sebenarnya dalam Al-Quran itu sendiri Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membahas proses embriologi atau penciptaan manusia ya. Di mana dalam banyak sekali tempat Allah selalu mengulang-ulang bahwa manusia diciptakan dari tanah dan seterusnya, kemudian menjelaskan prosesnya. Akan tetapi saya akan mengambil satu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan proses penciptaan manusia dengan sistematis, dan banyak sekali keajaiban dari setiap kata yang Allah berikan ya. Bismillahirrahmanirrahim, izin membacakan dalam surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke
mulai dari ayat 12, 13, 14, 15 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Maaf, tadi ayat 13. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة. Halo, hilang ya? Oke, Hilang Budi. iya nggak apa. Hilang Tadi yang suaranya. dibacakan Kak Kamil tadi adalah ini ya, ayat ini. Ayat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 gitu. Ya kan? Eh, kita pernah mengkaji ini di kelas bersama anak-anak gitu ya, dan kita merujuk eh, apa referensi dari Syekh Naqib Alatas Us Arfi. Terus kita kemudian menemukan pembahasan yang sangat Maaf, menarik tadi gitu ya. keluar Oh sebentar, ya, maaf. oh Ya, ya. saya Nah, lanjutkan. diteruskan nih, silakan Ya, nih Allah yang mengatakan, ayat ini. lanjut, فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ. Ya, terus lanjut. Halo. Ini mungkin karena di sekolah hujan ya, mungkin bisa di backup ini dulu ya, backup koneksi. Oke, mungkin saya lanjutkan cerita yang tadi ya, Us Arfi, halo. Halo Us Arfi. Halo Bunda, Ya, ya. Ini karena kayaknya mungkin karena di sana hujan, biar dia ganti koneksi dulu. Jadi kita pernah membahas ini nih dengan anak-anak dengan rujukan eh, apa buku Naqib Alatas ya, yang sangat amazing banget gitu ya di sini ya, di kita pernah membahas ini di kelas Islamic Worldview gitu ya, bahwa ternyata di dalam penciptaan manusia ini Allah menggunakan kata yang berbeda-beda kayak gitu ya, Usia. Kalau di terjemahannya mungkin bunyinya menjadikan gitu ya. Tapi ternyata Maaf kan sekali. Ya, ya sudah kedengaran? ini ya sudah kedengaran. Nah, ini Maaf. kita membahas ayat ini kan. Silakan lanjutkan dulu. ya. Ulangi ceritanya. Halo. Masya Allah. Ini ketutup sekarang. Kamil unmute, mic-nya ketutup. Halo. Sebentar, ini ada kendala wifi sepertinya. Connect sebentar. Izin Iya, ganti koneksi dulu sebentar. aja, ganti koneksi yang ada di situ. Saya ceritakan ini dulu. Nah, nanti saya cerita dengan Us Arfi. Silahkan distabilkan dulu koneksinya. Oke? Ya, ya. Jadi tadi yang saya ceritakan tadi kita pernah membahas ini di kelas Islamic Worldview, dan ternyata kalau gitu ya, kalau Western Worldview atau ilmu pengetahuan yang kita pelajari di bangku-bangku sekolah biasa gitu ya, mungkin kita akan mempelajari misalnya embriologi gitu ya, itu kan didasarkan pada pandangan bahwa dunia ini sebenarnya adalah sistem yang tertutup. Jadi segala hal yang terjadi di dunia ini adalah merupakan eh, ejawantah atau hukum sebab akibat dari hukum fisika dan kimia saja gitu ya. Fisika, kimia, biologi. Jadi termasuk penciptaan manusia itu juga merupakan proses yang sifatnya alami dan natural gitu ya. Makanya kan dengan isu yang terjadi akhir-akhir ini, mereka tidak takut apakah misalnya same sex marriage, pernikahan sejenis itu akan membuat manusia punah misalnya kayak gitu ya. Itu kan tidak ditakutkan sama sekali, karena dalam kepercayaan sains modern yang namanya penciptaan manusia itu adalah hukum alam
sebab akibat dari proses biologis. Tetapi kalau kita mendalami Quran ini gitu ya, ini menurut analisis Shena Quib Alatas ini dijelaskan bahwa kenapa Allah Sudah menggunakan ini kata yang berbeda-beda di sini gitu ya. Jadi misalnya ini, sudah nah ini sudah, sudah masuk. Kamil sudah, halo, bisa bisa Mas. dengar? Sudah masuk. Ya, bisa, Sudah Ya. dengar bisa. belum? Kamil sudah bisa dengar Bisa saya? mendengar, bisa mendengar. Ya, coba ini Sudah. lanjutkan nih penjelasan nih Sudah. kenapa Sudah Allah bisa. menggunakan, ya, lanjutkan penjelasan kenapa Allah menggunakan kata-kata yang berbeda di dalam ayat-ayat ini. Silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai dari ayat yang pertama. Allah mengatakan, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Ya, kalau kita melihat terjemahnya letterrek, melihat terjemah bahasa Indonesia yang biasa dipakai oleh Kemenak, mungkin kita akan membacanya sekedar, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Ya. Eh, jadi kita membahas sedikit aja kata-kata yang ada dalam ayat ini, yaitu kita perhatikan ada kata-kata khalaqa, ja'ala, dan ansha'a. Ya. Eh, di situ jika kita mempelajari kosakata bahasa Arab, ada kata khalaqa, ja'ala, dan ansha'a memiliki makna-makna yang berbeda. Ya. Yang pertama, eh, khalaqa. Jadi alasan mengapa Allah menggunakan kata-kata khalaqa di ayat pertamanya adalah karena khalaqa itu bermakna membuat sesuatu dari ketiadaan, ya. Atau kalau pernah mendengar bahasa apa, sains kayak creation ex nihilo, dari sesuatu dari ketiadaan, ya. Itu yang pertama. Sehingga Allah menggunakan kata-kata khalaqa di awal, bahwa dari manusia sesuatu sebelumnya yang tiada, tidak kemudian Allah ada membuatnya. sebelumnya, Iya, ya kan? tidak ada. Iya, tidak ada Sesuatu sebelumnya, tidak, betul. ya. Nah, kita lanjut kepada summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa ja'alnahu, ja'ala di situ dalam bahasa Arab adalah sesuatu atau menjadikan, mengubah atau menciptakan sesuatu dari bahan yang sudah ada. Nah, mengapa Allah menggunakan ja'ala di situ? Karena sebelumnya Allah telah mengatakan bahwa Allah telah menciptakan sulalatin min tin, atau ekstrak dari tanah atau sperma, ya. Ja'alnahu, hana itu kembali kepada sulalatin min tin, sehingga Allah menggunakan kata-kata ja'ala. Karena bahannya sudah ada di sebelumnya. Lalu disebutkan di situ adalah fi qararin makin. Qararin makin di situ kita bisa mengetahui bahwa itu adalah apa? Rahim, rahim wanita. Nah, yang ingin saya lebih jelas lagi di ayat setelahnya. Di situ ada keajaiban yang subhanallah, masya Allah, kita bisa ketahui bersama-sama. Yang pertama, kembali lagi Allah menggunakan kata-kata summa khalaqna nutfah 'alaqah. Ya, karena di saat itu Allah menciptakan pertama kali seorang manusia. Nah, sehingga Allah menggunakan kata-kata khalaqa untuk mengatakan bahwa nutfah itu menjadi sebuah alaqah. Nah, kita akan membahas bahwa nutfah dalam biologi itu merujuk pada zigot, atau hasil pembuahan antara sperma dan sel telur yang membentuk sebuah sel tunggal. Karena secara maknanya sendiri nutfah itu sebuah kayak, artinya adalah kayak telur titik yang kecil. Nah, itu nutfah. Ya, sehingga kita bisa dalam proses biologis mengatakan bahwa nutfah itu merujuk pada zigot. Kemudian Allah menggunakan kata-kata salahnya lagi, fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Ya. Kemudian dari sesuatu yang belum ada, nutfah yang masih berbentuk nutfah itu Allah menciptakan menjadi 'alaqah. 'Alaqah itu secara bahasa Arabnya bermakna sesuatu yang melekat, ya. Jadi saya kemarin semasa pembelajaran saya pelajari bahwa alaqah itu artinya sesuatu yang melekat, dan segumpal darah dalam pemanaan ini dalam proses embriologi adalah fase embrio yang menempel dinding, atau yang kita ketahui fase implantasi, ya. Kemudian Allah melanjutkan lagi, fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Ya, mudghah, ya. Mungkin kalau kita mempelajari terjemahnya saja, itu kita hanya mengetahui artinya adalah segumpal daging, ya, segumpal daging. Padahal kalau kita mempelajari lagi secara dalam maknanya, mudghah itu adalah dari kata-kata
madagha yamdaghu atau artinya mengunyah. Ya. Jadi sesuatu yang dikunyah atau kita kita jika kita melihat dalam proses embriologi itu merujuk pada fase kita mengetahuinya adalah somit atau minggu ketiga hingga keempat di saat embrio itu menunjukkan bentuk segmennya itu seperti tanda-tanda gigitan. Maka disebut dengan mudghah atau sesuatu yang dikunyah, seperti sesuatu yang dikunyah. Nah, jadi sebenarnya maknanya lebih rancu dari makna yang sebenarnya kita ketahui ya. Tidak sebatas hanya segumpal daging. Nah, kemudian Allah Lebih mengatakan lagi kompleks fakhalaqnal mungkin. mudghata ya cukup kompleks maknanya ya. Fakhalaqnal mudghata 'idhama ya. Ini merupakan fase jaringan awal atau yang kita ketahui dalam proses embriologi adalah eh, osifikasi ya, osifikasi ya betul. Jadi dari proses segumpal daging ini selanjutnya adalah proses osifikasi. Nah, secara singkatnya ayat ini benar-benar menjelaskan secara sistematis bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Dan uniknya di akhir Allah mengatakan summa ansha'nahu khalqan akhar. Ansya'a dalam bahasa Arab itu artinya adalah transform atau menumbuhkan sesuatu secara bertahap. Nah, kita tahu bahwa dalam proses osifikasi itu adalah proses yang sangat bertahap. Kemudian Allah di akhir mengatakan ansya'nahu khalqan akhar. Allah mentransform proses dari tulang itu menjadi seorang manusia yang sempurna itu dalam proses yang sangat bertahap. Ya. Dan kalau kita membaca tadi kata Bunda Dina bahwa penjelasan dari Syekh Naqwi atas bahwa benar-benar di setiap kata-kata dalam Al-Quran itu terdapat ribuan makna yang bisa menjelaskan. Dan sekali lagi di akhir saya ingin meng-highlight kata-kata dari Sa'arfi tadi. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak pernah mengatakan untuk dibuktikan ya. Ya. Tetapi Al-Quran itu sains itu akan ada kita pelajari untuk membuktikan bahwa mukjizat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di akhir Allah mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallah kalau kita mempelajari bahasa Arab itu adalah mutlak atau masdar di mana jika telah disebut tabarakallah adalah segala sesuatu keberkahan, segala pujian, keberkahan itu semuanya hanya milik Allah atas segala yang Dia ciptakan. Lalu di situ disebutkan di akhir ahsanul khaliqin. Allah tidak dikatakan ja'ilin, tidak dikatakan ahsanul ansyiin, karena jika ahsanul ja'ilin, manusia pun ja'ilin, ya, ja'il. Masya Mereka Allah. menciptakan sesuatu Mm. dari yang bahannya sudah ada. Ya. Ya, Masya Allah Mengapa ya. di situ dikatakan ahsanul khaliqin? Karena satu-satunya zat yang bisa menciptakan sesuatu dari sesuatu yang belum ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menggunakan kata-kata ahsanul khaliqin. Ya. Mungkin Ya, sedikit itu Masya penjelasan. Allah. Ya, jadi kolak, kolako, ja'ala, terus kemudian ansya'a itu ternyata beda-beda banget artinya gitu ya. Dan kalau kita mengkaji ini lebih dalam, jadi kita tahu bahwa ternyata worldview materialism yang mengatakan bahwa eh, segala sesuatu di alam ini terbentuk dari hukum fisika, kimia, biologi itu terpatahkan di sini ya, karena campur tangan Allah itu kelihatan banget gitu ya dari pemilihan kata-kata ini gitu ya. Termasuk ketika tadi Kamil menjelaskan ansya'a itu artinya sebuah evolusi dari satu bentuk ke bentuk lain. Kemudian Allah menutup dengan kholqon akhoro gitu ya, makhluk yang berbentuk lain gitu. Itu luar biasa banget gitu ya, Masya Allah ya. Nah, ini adalah salah satu diskusi-diskusi kita di kelas ya, contohnya seperti ini ya. Nah, terus kemudian berikutnya Kak Kamil mungkin bisa ceritakan apakah eh, geografi dalam Al-Quran bisa diceritakan salah satu ayat yang membahas itu. Iya. Mm-mm. Saya di saat ini saya tidak ingin menjelaskan geografi secara ayat-ayat geografi, tapi saya ingin menjelaskan tadi pertanyaan yang diberikan kepada Ustaz Arfi yaitu perintah sains, kemudian yang berkaitan dengan itu ya. Saya ingin menjelaskan ada ayat yang sangat menarik dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20 ya.
Tadi kan Sa'arfi membacakan bahwa wahyu yang pertama kali diturunkan adalah Iqra, belajar. Nah, itu untuk kita ketahui perintah pertama yang diberikan adalah belajar. Jadi secara general, membahas secara general. Tidak membahas secara spesifik mempelajari apa, tapi segala hal kita harus pelajari agar kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat Al-Ghasyiyah ini ada sebuah ayat yang sangat menarik dan banyak sekali dari kita yang salah kaprah istilahnya atau salah mengungkap makna yang sebenarnya diminta oleh ayat itu. Jadi Allah berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Ya. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at? Wa ilal jibali kaifa nusibat? Wa ilal ardi kaifa sutihat? Ya. Ya. Kebanyakan orang di saat membaca ayat ini, mereka fokusnya bukan kepada akhir ayatnya. Jadi, afala yanzuruna ilal ibili, mereka fokus kepada unta. Wa ilas sama'i fokus kepada langit. Wa ilal jibali fokus kepada gunung, wa ilal ardi fokus kepada buminya. Jadi dikira orang di saat Allah nyuruh afala yang turun ilal, tidakkah kalian perhatikan unta, kita disuruh lihatin unta. Ya. Disuruh lihat langit, kita lihat langit, bukan. Ya. Disuruh melakukan meditasi atau apa selainnya. Salah. Tapi yang diminta dari ayat ini, kita perhatikan dari awal. Afala. Ya. Jika kita mempelajari ilmu balaghah di situ, Allah menggunakan kata istifham dari awal, afala. Kemudian menggunakan kata-kata ataf dan kemudian dikasih lam. Ya. Itu seakan-akan Allah ini mengatakan, kok kamu nggak melakukan itu sih? Ya. Kok kamu nggak melakukan itu? Ya. Lalu dilanjutkan yang dulu. Nah, Allah menggunakan kata-kata nadhara, bukan menggunakan kata-kata basara. Kan bisa saja Allah menggunakan afala yabsuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Dalam Al-Qur'an yang terjemah Kemenak dikatakan di situ semua artinya adalah melihat, memperhatikan, melihat. Nah, dari awal ini saya ingin menjelaskan mengapa hikmah Allah menggunakan kata-kata nadhara di situ ya. Ya, jadi kalau kita mempelajari bahasa Arab ini sangat kompleks sekali maknanya, di mana nadhara itu adalah sebuah kata yang sangat berbeda dengan basara. Karena basara itu hanya sebatas penglihatan indrawi yang kasat mata. Jadi sekadar kita melihat saja. Jika Allah mengatakan afala yabsuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ya kita hanya melihat gunung, selesai. Tapi ada pesan lain yang Allah ingin berikan dengan menggunakan kata-kata yang duruna, nadhara, yaitu kenapa? Bahwa nadhara itu ada 3 hal yang bergabung dalam satu kata ini. Yang pertama adalah nadhara adalah kita melihat dengan indera kita. Pertama, yaitu penglihatan fisik. Di mana dalam konteks ini ya nadhara itu mengajak kita manusia untuk menggunakan mata kita untuk melihat langsung ya ke arah objek yang disebutkan yaitu unta. Ya. Kemudian yang kedua makna dari nadhar ini adalah kita melihat dengan akal, ya, yaitu kita memberikan segenap perhatian kita kemudian menjadikannya sebagai refleksi, ya. Jadi nazar itu tidak hanya fisik, tapi juga merenungkan, merefleksi, memahami, membahas, meresearch, kemudian menjadikan penelitian. Nah, itu dia. Dan yang ketiga, tujuan terpenting dari penggunaan kata-kata nazar ini adalah bahwa di sini Allah ingin ada tujuan spiritualitas atau tafakur. Nah, jadi nazar ini adalah gabungan yang sangat indah. Bagaimana kita melihat dengan indera kita, kemudian dengan akal kita dan juga tafakur kita. Ya. Kemudian sehingga hikmah terbesar mengapa Allah menggunakan kata-kata nazar dalam ayat ini adalah Allah ingin memberitakan kepada kita untuk melihat objek yang Allah perintahkan itu dengan akal, hati, dan pikiran kita. Nah, tapi intinya di situ adalah bukan masalah untanya. Yang ingin Allah minta adalah di akhir ayat itu. Kaifa liqat. Bagaimana ia diciptakan. Wa ilas sama'i, kepada langit bagaimana ia ditinggikan. Wa ilal jibali, bagaimana gunung itu nusibat, di bahasa Arab yang sebenarnya adalah dinaikkan atau dikokohkan. Ya. Ya, wa ilal ardi, kepada bumi bagaimana ia dihamparkan. Nah, kemudian yang saya ingin jelaskan kembali, ya, ada keunikan sekali di ayat-ayat ini. Kalau kita perhatikan secara detail, secara tidak langsung
ayat ini menyuruh kita untuk belajar beberapa pelajaran yang kita pelajari di SMA. Ya, contoh. Allah bilang di awal, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibili itu hewan. So, dalam ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Allah menyuruh kita untuk belajar apa? Biologi. Ya, studi tentang anatomi, fisiologi dari sebuah hewan kita sebagai homo ini, dan adaptasi unta terhadap lingkungan ekstrim, ya. Kan Allah mengatakan kaifa khuliqat, ya, kepada unta, ya. Bagaimana unta itu bisa tahan terhadap lingkungan ekstrim, metabolisme kepada air, sistem pencernaannya, itu sistem biologi. Kemudian secara tidak langsung Allah menyuruh kita untuk belajar zoologi, ya. Zoologi di mana kita belajar tentang penelitian tentang spesies hewan, ekosistem gurun dan selanjutnya, dan secara tidak langsung menyuruh kita untuk belajar ekologi, ya, tentang peran unta dalam ekosistem padang pasir misalnya, ya. Jadi satu ayat aja Allah tuh sudah kayak ada secret pesan-pesan, seakan-akan Allah mau bilang nanti ayo belajar biologi, zoologi, ekologi untuk membenarkan ayat ini. Lalu unik lagi ayat setelahnya, wa ila sama'i kaifa rufi'at, dan kepada langit. Langit itu menjadi isyarat pelajaran apa aja, ya. Mungkin teman-teman tahu, ya. Langit itu menjadi isyarat dari pelajaran astronomi, fisika, kemudian meteorologi, ya. Jadi astronomi, ya, terutama bagaimana kita melihat studi tentang struktur, kemudian tentang alam semesta, ekspansi alam semesta, kemudian juga fenomena langit seperti atmosfer dan sebagainya. Kemudian kita mempelajari fisika tentang konsep gravitasi, ruang angkasa dan sebagainya. Kemudian kita belajar tentang meteorologi, belajar tentang perubahan iklim. Coba. Jadi setiap kata-kata yang Allah berikan itu ada makna isyarat, ya. Jadi dulu pas saya pernah ketemu dengan Dr. Khalid, ya. Beliau membahas tentang mengapa Allah menggunakan kata-kata aqsa alladzi barakna haulah. Saya awalnya tidak tahu, tapi ternyata beliau mengatakan di akhir beliau memberi pesan bahwa setiap pemilihan kata dari Al-Qur'an ada isyarat yang Allah ingin tunjukkan. Ya. Kita lanjut lagi ke tadi, ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Itu secara tidak langsung ada isyarat Allah suruh kita belajar geologi, geografi, kemudian kembali lagi ke ekologi, ya. Kemudian ayat selanjutnya lagi wa ilal ardi kaifa sutihat. Itu studi lagi tentang geografi dan selanjutnya. Jadi secara tidak langsung di saat Allah membacakan ayat menurunkan ayat 17 sampai 20 itu Allah ingin bilang ini loh, kalau kalian ingin menyikap seberapa besar kemukjizatan Al-Qur'an yang Allah berikan ini baru seberapa, ya. Karena ini belum dibahas semuanya. Ayo belajar sains. Belajar fisika, geografi, astronomi, geologi, ekologi, meteorologi dan seterusnya. Ya, ini saya ingin melengkapi di awal, ya, Trisa Arfi. Kemudian tadi Bunda bertanya tentang ayat geografi. Saya sebutkan sedikit saja. Ada satu ayat yang sangat unik. Mungkin teman-teman juga sering mendengarkan dalam surat Thaha ayat 53 Allah mengatakan, ya, kita baca sama-sama juga bisa, ya. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda, ya. Wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Ayat ini sangat indah, ya teman-teman semuanya. Di situ Allah menggunakan alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Mahda adalah ismun fa'il atau kata yang mewakili sebuah seperti apa ya? Sebuah jumlah atau kalimat. Jadi Allah ingin mengatakan, seakan-akan Allah mengatakan alladzi yamhada lakumul ard. Ya. Mengapa di situ Allah menggunakan kata-kata ja'ala? Karena kita tahu bahwa dalam proses geologi disebutkan bahwa bumi itu dulu tanahnya itu menjadi satu, kemudian terhampar dengan retakan, ya. Melebar, retak. Nah, oleh karena itu Allah mengatakan alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Sekali lagi menggunakan kata-kata ja'ala, ya. Ja'ala. Tidak menggunakan kata-kata alladzi khalaqalakumul ard atau alladzi ansha'alakumul ard, karena di situ ada hikmah. Lalu dilanjutkan dengan
harfun atuf, wow. Atau Allah tuh ingin bilang setelah proses ini ada proses ini, ada kelanjutan yang terjadi. Allah mengatakan wasalaka lakum fiha subula. Setelah Allah menghamparkan bumi, menimbulkan retakan dalam tanah, ya, in our earth itu ada retakan-retakan akibat terhamparnya itu bumi, ya. Allah menjadikan subulan, jalan-jalan. Oleh karena itu kita tahu bahwa orang-orang zaman dahulu kok bisa ya mereka berjalan ke satu tempat ke tempat lain tanpa membuat jalan, ya. Karena memang sudah ada retakan-retakan bumi yang seakan-akan menjadi jalan seperti lereng gunung dan seterusnya. Itu dihasilkan dari terhamparnya bumi itu. Kemudian dilanjutkan menggunakan wawu ataf lagi. Wa anzala minas sama'i ma'a. Ya. Dan setelah terjadi retakan itu, semuanya ada, jalan-jalan itu ada, Allah turunkan hujan dari langit, air dari langit, ya. Kita tahu bahwa di saat bumi terhampar, air itu menggenang dan menjadi lautan. Dan tanpa lautan tidak ada namanya proses terjadinya hujan, ya. Kita tahu, ya. Nah, dan uniknya lagi setelah lagi Allah menggunakan kata-kata fa. Fa. Fa itu bukan beda dengan saufa. Fa itu bermakna bahwa dengan fungsi air ini, dengan air ini, akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Akhrajna. Allah menggunakan kata akhraja. Yaitu akhraja itu berarti maknanya adalah menggunakan fi'il mudhari yang dimana maknanya adalah Allah akan terus menggunakan air, menjadikan air itu sebagai sumber, ya, dari tumbuhnya yang namanya keanekaragaman hayati, tumbuhnya sistem ekosistem di bumi kita ini, sehingga Allah ingin mengatakan bahwa ma'an, air adalah sebuah hal yang sangat vital, di mana jika tidak ada keberadaannya tiada, maka keseimbangan hayati, keanekaragaman hayati, kemudian ekosistem akan rusak. Itu, ya, ini salah satu pelajaran ayat yang menggambarkan. Jika kita bahas lebih panjang lagi maka akan lebih panjang. Ini secara singkat saja. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kamil. Masya Allah ya. Masih ada banyak pertanyaan tentang pelajaran ini. Tapi karena waktunya sudah jam 17 dan kita masih membahas banyak hal, kita skip dulu ya nanti tentang siklus air dan sebagainya. Mungkin kita akan bertanya dulu pada Ust Arfi gitu ya. Gimana aplikasinya itu di SMA masa depan, ya. Monggo Us. Baik. Jadi pertama yang mau saya sampaikan bahwa SMA masa depan memiliki visi dan misi yang memang bagaimana menjadikan atau mengembalikan lagi semangat-semangat Quranan itu berada di dalam setiap mapel-mapel yang ada di pelajaran bil khusus di SMA masa depan. Sebenarnya secara umum mapel ini bukan hanya mapel berkaitan dengan mapel umum, tapi juga mapel agama kita mau menguatkannya. Dalam arti bukan hanya sekedar pemahaman literlek, tetapi bagaimana kita memahaminya benar-benar dengan pemahaman yang komprehensif, dengan komplit, sehingga bisa menjadi amalan atau nilai dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang kita tempuh pertama dalam mempelajari Al-Quran di masa depan ini adalah dengan menjadikan tafsir sains itu menjadi bagian dari muqaddimah mata pelajaran yang ada di SMA masa depan. Jadi kita mungkin tidak mempelajari materi tafsir. Jadi secara misalnya ada mata pelajaran tafsir begitu. Nah, kita nggak punya mapel itu. Tapi kita akan mempelajari tafsir melalui kakak-kakak atau guru-guru yang mengajar geografi. Kita akan mendapatkan tafsir penjelasan tentang bagaimana kehebatan penciptaan Allah Subhanahu wa taala melalui kakak-kakak yang atau guru yang mengajarkan kepada kita biologi. Kita akan mendapatkan
penjelasan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di alam semesta melalui jalur fisika, melalui jalur kimia, kita akan mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang kehebatan mukjizat secara perhitungan melalui pelajaran matematika. Maka selain kita membangun sistem pembelajaran bahasa Arab tentunya yang kita harapkan mencari pola terbaik dan bisa diterapkan, diterima oleh seluruh siswa-siswi yang ada di masa depan, dan kita juga memasukkan nilai-nilai ini di setiap mata pelajaran yang ada di SMA masa depan. Oleh karena itu, kami tidak akan membuat pelajaran tafsir itu menjadi pelajaran yang angker. Wah, ini pelajaran tafsir ini angker banget. Harus ini, harus ini, harus itu, sehingga membuat orang-orang kalau udah mendengar ilmu tafsir, kan kalau kita bicara ilmu tafsir itu kan ada 15 cabang, kan begitu. Bahasa Arab, nahwu, shorh, dan sebagainya. Nah, kita mau berupaya mengambil bagian dari penafsiran itu dengan penelitian-penelitian sains. Dan alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya Allah SWT, teman-teman semua, ternyata dengan melalui jalur seperti itu, bukan hanya membuat Al-Quran ini ternyata mudah ya, tapi juga membuat orang-orang paham bahwasanya Al-Quran ternyata tergambar dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga bukan hanya saja nanti teman-teman atau anak-anak didik kita mendapatkan ilmu dari yang mereka pelajari di SMA masa depan, ternyata ilmu yang kita pelajari itu juga mengandung bagian daripada nilai-nilai keislaman. Kita akan menambah akidah kita di sana, melihat bagaimana kebesaran Allah, sehingga membuat ketakwaan kita, keimanan kita meningkat melalui pelajaran itu. Oleh karena itulah di saat-saat ini kita terus berupaya menguatkan basic pembelajaran itu, kurikulum kita melalui bagaimana kalau kita mengambil istilah dari guru kita Naqib Al-Atas itu, maka beliau ada mengatakan islamisasi knowledge, ya islamisasi ilmu pengetahuan. Kalau kita ambil bahasa sekarang itu ada bahasa integrasi. Kalau bahasa UIN-nya begitu ya, integrasi, interkoneksi. Artinya bagaimana ke tafsir Al-Quran ini, ya kita tidak menafikan kalau kita mau menjadi ahli tafsir memang ada spesifiknya, ada jurusannya sendiri. Tapi yang mau kami ungkapkan di sini adalah bagaimana kami menghadirkan generasi-generasi yang paham Al-Quran melalui pelajaran-pelajaran sains yang didapatkan di SMA masa depan. Kurang lebih begitu. Oke, Masya Allah. Ini ada yang tak sabar bertanya ini rupanya. Silakan, Mbak Ica. Ya, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica. Saya ingin bertanya kepada Kak Kamil sebagai siswa dari SMA masa depan yang juga adalah seorang hafiz, Masya Allah. Habis itu mau nanya, uh, kalau di Al-Quran sendiri, apakah ada membahas tentang kecemasan dan depresi juga Al-Quran gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ica. Jadi tadi mungkin satu hal yang pendengar Bapak Ibu perlu tahu di SMA masa depan juga ada pelajaran psikologi gitu ya. Jadi mereka cukup akrab dengan diskusi-diskusi tentang itu. Nah, mungkin Kak Kamil bisa ini ya apa menceritakan sedikit aja, nggak usah semua karena ada banyak mungkin ayat-ayat yang membahas tentang khauf ya dan huzn ya, dan mungkin dalam istilah modernnya adalah depresi dan cemas. Silakan 1-2 ayat aja tentang itu karena ada banyak. Ya.
Mute ya, mute, 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 mute. Ya, izin saya menjawab ya. Ini sebenarnya tema yang sedang sangat terutama saya bahas dan sangat saya dalami tentang khauf dan huzn dalam Al-Quran ini sangat karena maknanya sangat menarik dan subhanallah ada banyak sekali makna yang tersimpan di setiap ayat-ayat yang Allah berikan Allah apa ya speaking beliau Allah apa ya nazala turun reveal to our prophet Muhammad ya Allah mengatakan contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 38 Allah mengatakan qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ya dan walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ya Eh, dan banyak sekali ayat lagi yang menjelaskan tentang khauf dan huzn ada belasan kali Allah ulang dalam Al-Quran dan bahkan dalam beberapa ayat secara secara directly Allah mengatakan kepada personal orang contoh seperti di saat Allah mengatakan kepada Nabi Lut eh, dalam surat Al-Ankabut Allah mengatakan wa qalu la takhaf wa la tahzan. Malaikat berkata kepada Nabi Lut la takhaf wa la tahzan. Di saat itu Nabi Lut dalam keadaan yang sangat tertekan ya. Bayangkan beliau adalah seorang nabi dan seseorang yang sangat menjaga kehormatan lagi didatangi tamu kemudian didesak oleh para orang di luarnya untuk tamunya diserahkan dan ingin ya itu di melakukan sodomi kemudian ya malaikat mengatakan la takhaf wa la tahzan dan dalam ayat lain lagi Allah mengatakan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam la takhafi wa la tahzani ya di saat itu adalah ya mungkin seorang ibu lebih mengetahui perasaannya bagaimana rasanya seorang anak yang ia lahirkan baru saja dilahirkan dan baru saja dikandung disusui belum disusui bahkan ya disuruh dibuang karena keadaan dibuang ke laut dan akan banyak kemungkinan di mana anaknya bisa meninggal atau tidak bertemu lagi atau mati di sungai. Nah, benar-benar sampai-sampai Allah menggambarkannya wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Farigha menggunakan fa'il atau Allah yang mengatakan bahwa itu sangat kosong. Jadi hampa sekali. Ya, hampa bahasa sastranya hampa. Hati Nabi Musa itu sangat hampa. Nah, yang ingin saya bahas sekarang adalah ayat pertama yang tadi kita baca adalah fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Coba kita bahas sedikit demi sedikit ya. Khauf dalam istilah atau mustalah bahasa Arab itu maknanya adalah infi'alun fin nafsi yahdusu litawaqqu'u ma yaruddu minal makruh aw yafut minal mahbub. Ya. Al-khauf, ketakutan, bahasa Indonesia adalah ketakutan, adalah seperti sebuah reaksi atau reaksi dari emosi dalam jiwa kita yang terjadi karena adanya harapan atau kekhawatiran terhadap sesuatu yang datang ya in the future next time ya. So Allah mengatakan di situ fala khaufun ya tidak ada khauf di situ dan al-huzn itu dalam bahasa Arab maknanya adalah khilaful farah halatun minal ghammi wal kabah batinan wa yatarajjamu anhu zahiru fil ghalib ya. Allah mengatakan al-huzn dia adalah seperti apa mengacu kayak seperti penyesalan atau perasaan duka gundah atau penyesalan atas sesuatu yang sebelumnya telah terjadi. Kemudian dari akar katanya itu saja Allah tadi dikatakan bahwa dia adalah gham kabah batinan atau maknanya adalah menggambarkan makna dari keras atau sulit yang menggambarkan beratnya perasaan yang dirasakan seseorang. Ini maaf. Ini makna dari hazana itu sendiri. Itu makna adalah keras atau sulit. Itu menggambarkan keadaan perasaan seseorang yang dimana dia sangat sedih atau tadi Bunda Diana bilang itu adalah anxiety atau ya anxiety ya. Kemudian ya kita bahas lagi dari awal. Jadi kita udah ketahui makna dari khauf dan huzn atau bahasa kita sekarang adalah apa depression and anxiety ya. Ya. Di situ Allah mengatakan kul nahbitu minha jami'a.
kami berfirman, ihbitu minha jami'a. Ihbit, ya. Ada sesuatu yang sangat unik di sini karena menggunakan kata-kata ihbit. Ya. Allah tidak menggunakan kata-kata anzil, kulna inzil atau kulna ihbit, kulna apa? Pokoknya di situ Allah menggunakan kata-kata ihbit karena ada pesan yang ingin Allah berikan bahwa di saat Allah menurunkan apa namanya Adam itu tidak sebentar apa ya mananya bahasanya gimana ya, intinya adalah di kalimat setelahnya Allah mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni huda. Di situ Allah menggunakan kata-kata imma ya'tiyannakum, sudah menggunakan tasydid 2 kali, dan di situ ya'tiyannakum minni huda, di mana menggambarkan bahwa uh, Al-Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dari selainnya. Ya. Hudan faman tabi'a hudaya fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ya. Di situ Allah ingin mengatakan bahwa jadi kalau kita membaca namanya tafsir Imam At-Tantawi dan As-Sa'adi, di situ dijelaskan bahwa uh, Allah ingin mengatakan bahwa di saat aku menurunkan kalian, di saat aku ini menurunkan kalian ke bumi, sama sekali aku tidak akan pernah meninggalkan kalian. Akan selalu ada petunjuk. Uh, Hudan di situ jika kita membaca Ibnu Katsir, At-Tabari dan Al-Baghawi, dikatakan bahwa di situ disebut adalah Ar-Rusul Al-Anbiya dan segala hal yang berkaitan dengannya. Dan seperti yang dikatakan Al-Baghawi bahwa yang dimaksud dengan huda adalah semua hal yang menjadi petunjuk buat kita, yaitu seperti nabi, rasul, kemudian semua penjelasan yang diberikan oleh para ulama sepanjang masa. Nah, jadi di saat Allah mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka Allah itu seakan-akan ingin mengatakan kepada manusia bahwa dirinya tidak akan pernah meninggalkan mereka tersesat di bumi ini. Ya. Kenapa? Apa tujuannya? Allah ingin mengatakan faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, yaitu para nabi, rasul, kitab-kitabnya, kemudian apa segala penjelasan syarah yang diberikan oleh para ulama sepanjang masa, ya, fala khaufun alaihim, ya, walahum yahzanun. Mereka tidak akan merasa depresi terhadap sesuatu yang akan datang, ya, dan tidak akan atau sedih terhadap sesuatu yang telah berlalu. Walaupun mungkin sebagian ulama menafsirkan fala khaufun alaihim fid dunya walahum yahzanuna fil akhirah. Tapi saya mengambil pemaknaan dari Ibnu Katsir di saat beliau membahas ayat yang ke-63 dari surah Al-Baqarah. Di situ Ibnu Katsir mengatakan bahwa uh, yang dimaksud adalah kedua-duanya, yaitu bahwa kita tidak akan merasa sedih dan takut terhadap sesuatu yang telah berlalu dan apa yang akan datang, ya, khawatir terhadap sesuatu yang akan datang baik di dunia maupun di akhirat, ya. Ya, mungkin itu Oke, sedikit terima penjelasan. kasih. Jadi tadi terkait dengan ayat yang terakhir Al-Baqarah ya. Al-Baqarah yang tadi saya tayangkan itu juga ada ulama tafsir yang mengatakan itu Quran gitu ya. Ya, jadi kalau mengikuti Quran maka tidak akan depresi dan cemas. Ya, Itulah kira-kira ya Kak Ijaya. Nah, sekarang pertanyaan sebelum ditutup nih. Kan kemudian di SMA masa depan kita juga menghafal Al-Quran gitu ya. Sehingga memang ada ya, banyak pertanyaan tuh. Kan ini sudah zamannya modern gitu. Nah, kita tinggal googling aja gitu kan. Apa kita masih perlu tuh menghafal Al-Quran? Nah, gimana caranya kita berinteraksi dengan Al-Quran agar intens? Nah, itu apakah memang perlu dihafal? Mungkin saya bertanya pada Kak Kamil dan Ustaz Arfi ya. Silakan Kak Kamil dulu. Mute, mute, unmute. Ya, masih unmute tuh. Masih mute. sudah. Ya. Oke. Ya, banyak sekali ya teman-teman saya juga bertanya kayak gitu, kayak Mil, kenapa sih kayak harus menghafal Quran sekarang ini, ya. Kenapa sekarang ini harus menghafal Quran, kan udah ada Google, cari ayat tinggal googling, buka website, udah selesai. Apa yang menghafal Quran? Gak ada gunanya kan, boring, ngabisin waktu.
saya balik bertanya kepada mereka, kamu gimana mau jadi pengusaha kalau kamu nggak tahu matematika, nggak tahu rumusnya, nggak tahu kalau 1 tambah 1 itu 2. Cara cara membagi itu adalah seperti ini dan seperti itu. Itu kan secara tidak langsung kamu menghafal rumus, menghafal bagaimana itu dikerjakan. So begitu juga saat kita menghafal Quran, itu akan memudahkan kita, ya, akan lebih memudahkan kita eh, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amazing, bahasa kita kayak lebih membuat kita lebih mudah, membuat kita untuk amazing kepada setiap apa yang Allah katakan. Ya. Jika ada yang mengatakan eh, kan cukup dibaca, eh, terus ya nggak perlu dihafal lah ini apa, soalnya nanti kan juga kita bisa ini apa, bisa baca lagi, terus nggak perlu diingat-ingat. Nah, cobalah bertanya kepada orang-orang yang belum pernah menghafal, betapa sulitnya mereka untuk memahami Al-Quran dengan baik. Karena apa-apa harus lihat, misalnya mau tahu tentang ini, lihat dulu tentang ini. Jadi kesusahan sekali. Kita manusia, kita ingin segala sesuatu istilahnya mudah gitu. Ini saya, jadi saya kalau Ya, menjelaskan kepada oke. teman-teman tidak pernah berdalil-dalil. Ya kita tanya ke Bunda Diana sendiri aja saja. Beliau, beliau Ya, seorang psikolog dan beliau tidak akan bisa memberikan diagnosis kepada pasiennya kalau nggak tahu, nggak hafal, oh ini penyakitnya apa, ini penyakitnya apa, ini apa. Harus baca terus, beliau akan kesusahan menjadi seorang psikolog. ya betul. Ya mungkin saya sebagai orang yang sudah tua berusaha menghafal Quran ya kira-kira mungkin itu memang akan sangat ini ya apa memudahkan interaksi kita, memperdalam interaksi kita karena dengan menghafal kita jadi menyadari gitu kalau kalau di apa apa conscious gitu. Jadi kita sadar kalau istilah psikologinya sadar dengan baris-baris Al-Quran itu dan itu akan membuat kita jadi lebih lebih Iya. tertarik atau terhubung, relate dan lebih ingin mendalami. Nah, mungkin Us Arfi bisa menambahkan, Us Arfi, kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran? Oh, ini mungkin Us Arfi aja kendala sinyal ya. Oke. Nah, sebelum sambil menunggu Us Arfi, saya ingin menunjukkan, mungkin menyimpulkan dulu apa-apa yang tadi disampaikan oleh Kak Kamil dan Us Arfi gitu ya tentang bagaimana eh, kita gitu ya, bagaimana kita berinteraksi dengan Quran, terus dan bagaimana di penerapannya di SMA masa depan. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Us Arfi sebagai gambaran, kita mengajak anak-anak menghafal untuk meningkatkan intensitas interaksi dan juga kita membahas itu di kelas gitu ya. Karena kita ingin menyampaikan, menunjukkan pada anak-anak bahwa Islam itu adalah the fountain of knowledge. Nah, ini satu hal yang membedakan sekali antara uh, uh, ilmu menurut sudut pandang Western filosofi atau yang lebih tepatnya adalah materialisme yang mendasari ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini dibandingkan dengan definisi Islam tentang ilmu gitu ya. Jadi inti yang paling mendasar adalah bahwa kalau ilmu menurut Western itu segala sesuatu yang bisa diindra gitu ya. Ilmu itu segala sesuatu yang bisa diindra nih ya. Jadi eh, apa ilmu terbatas pada observasi empiris atau saintifik gitu. Dan ini kita bahas di kelas ya. Assalamualaikum. Ada Waalaikumsalam Us Arfi ini. Nanti saya kembali ke Us Arfi ini saya sedang menjelaskan tentang ya bahasan Islamic worldview ya. Jadi di masa depan ada pelajaran namanya Islamic worldview untuk membahas dan mengkritisi ilmu pengetahuan dari sudut pandang ya dari sudut pandang cara Islam memandang gitu ya dan menyadari bahwa ternyata saat ini yang sedang kita pelajari di bangku-bangku sekolah, bangku-bangku kuliah itu dasarnya adalah pemikiran filosofi materialisme gitu ya sehingga tadi menganggap bahwa dunia ini adalah sistem yang tertutup, tidak ada campur tangan
pihak luar gitu ya, sehingga segala sesuatu itu pihak luar itu dalam hal ini Allah gitu ya, sehingga segala sesuatu itu berjalan dengan hukum alam fisika, kimia, biologi gitu ya. Dan karena juga yang menjadi basicnya adalah karena ilmu menurut pandangan ini terbatas pada apa-apa yang bisa diraba, dilihat, dipegang dengan indera gitu ya, dicium, dirasakan oleh indera kita. Kalau nggak bisa dilihat, dilihat dengan mikroskop dan sebagainya gitu ya. Tetapi kalau Islam tidak memandang begitu, ya. Dan oleh karena itu ilmu pengetahuan yang beredar saat ini tidak menganggap wahyu atau apa-apa yang ada di Quran itu sebagai ilmu. Sementara kalau kita itu menganggap bahwa Quran itu adalah the fountain of knowledge atau air mata, air mancur ilmu pengetahuan, di mana sesungguhnya kita meyakini bahwa ilmu Allah itu sangat luas dan manusia hanya diberitahu sedikit. Maka apa-apa yang diberitahu oleh Allah melalui Quran dan Sunnah itu adalah ilmu bagi kita dan itu sumber ilmu. Jadi gimana kalau anak-anak juga sudah tahu, gimana kalau anak-anak semester 1 di SMA masa depan sudah bisa menjawab, gimana kalau misalnya kita riset, hasil riset kita, hasil penelitian kita nanti bertentangan dengan Al-Quran. Mereka kalau diwawancara seperti itu jawabannya nanti kita harus mengkritisi apakah penelitiannya itu benar, cara pengambilan datanya, apakah penelitiannya ada yang salah, dasar teorinya, apakah cara analisis datanya benar. Nah, itu yang harus kita curigai karena segala sesuatu yang ada di Quran itu pasti benar kayak gitu. Dan tadi seperti Ustaz Arfi bilang tidak minta dibuktikan kebenarannya, tapi karena kita tahu bahwa sumber segala ilmu pengetahuan itu adalah Quran, maka kita akan sangat kritis terhadap hasil-hasil ilmu pengetahuan. Karena kan sering sekali juga ya, misalnya di WhatsApp beredar hasil pengetahuan, hasil penelitian ini mengatakan bahwa berapa persen penduduk Yogyakarta begini-begini. Nah itu kita jadi sangat kritis itu. Oh, ini samplingnya gimana, cara pengambilan datanya bagaimana, siapa yang wawancara dan sebagainya itu pun sangat mempengaruhi hasil penelitian. Sehingga di sini anak-anak diajari untuk memahami gitu ya. Kenapa kita juga mengajak mereka menghafal Quran, mengenali, mendalami tadi karena kita ingin ketika mereka nanti kuliah ilmu apapun tuh bisa memperbaiki perspektif gitu ya. Sehingga tujuan dari kita menuntut ilmu yang kalau di Western tujuan menuntut ilmu itu adalah mengontrol alam atau masyarakat gitu ya. Jadi makanya kalau kita lihat film-film science fiction itu berusaha untuk menghalangi perang planet, pertempuran planet-planet karena ingin mengontrol itu gitu ya, mengontrol alam dan manusia. Nah, sementara kalau menurut Islam tujuan menuntut ilmu itu karena kita adalah hamba Allah dan kita khalifah, maka ilmu itu digunakan karena kita adalah khalifah, maka kita menggunakan ilmu itu untuk memperbaiki gitu ya, memperbaiki diri kita, memperbaiki orang lain dan juga memperbaiki alam semesta. Jadi anak-anak juga sangat tahu kalau misalnya di SMA masa depan ada gerakan misalnya zero waste gitu ya, itu tadi manajemen sampah yang memang sedang marak gitu juga kan, kebutuhan real kita gitu ya. Banyak gerakan di luar sana yang dasarnya adalah cara pandang materialisme tadi karena berpikir bumi itu kita itu tidak ada dunia lain setelah kehidupan di duniawi ini, tidak ada kehidupan lain setelah ini, maka bumi nggak boleh rusak, maka kita harus membuat bumi itu bersih, tidak rusak dan seterusnya. Nah, tetapi anak-anak tahu bahwa mereka memelihara bumi agar bumi nggak rusak, memelihara melakukan gerakan pilah sampah dan sebagainya bukan karena takut ya bumi itu nggak rusak karena kan bumi anyway akan rusak itu. Tapi yang mereka lakukan adalah sedang menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi yang mereka memang harus mensyukuri, merawat bumi itu untuk kepentingan kemanusiaan seperti amanah dari Allah begitu. Jadi hal-hal ini kita diskusikan di kelas sehingga anak-anak insya Allah menuju pendewasaan sesuai dengan
diskusi-diskusi yang mendalam gitu, dan insya Allah semoga itu juga membuat interaksi mereka dengan Quran menjadi lebih natural dan lebih relate begitu. Nah, mungkin sebelum diakhiri ada tambahan dari Us Arfi. Monggo, silahkan. Halo, Us Arfi. Ya, suara saya kedengaran mudah? Ya, kedengaran. Silahkan, Us. Ya. Iya, baik. Jadi pertama mungkin saya mau menguatkan kembali bahwa menghafal Al-Quran itu menjadi suatu kemestian dalam kehidupan orang mukmin. Walau mungkin kalau kita ambil nanti takarannya sekedar Al-Fatihah itu kan menghafal Al-Quran namanya. Karena Al-Quran itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan karena dia pembahasan sains. Bukan karena itu. Tapi memang karena dia adalah panduan kehidupan kita. Kalau seandainya nanti manusia tidak mau menghafal Al-Quran, maka itu menjelaskan dan memastikan kepada kita bahwa Al-Quran akan terlupakan. Kalau Al-Quran terlupakan, maka efeknya adalah terbuktilah bahwa kiamat sudah dekat, kan begitu. Nah, sehingga walaupun ada Google yang bisa kita cari dengan mudahnya untuk mencari ayat Al-Quran, tetapi perintah untuk mempelajari, menghafal, membaca Al-Quran adalah bagian yang memang harus dilakukan oleh seorang mukmin dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, sebagaimana yang tadi disampaikan juga oleh Bunda Diana, bahwa ciri-ciri khalifah itu adalah ketika mereka memahami petunjuk. Dia akan menjadi khalifah yang baik saat dia memahami petunjuk, dan petunjuk yang sangat komprehensif, sempurna, yang tidak akan mungkin membuat kita itu tersesat adalah Al-Quran. Nah, ruh seperti ini kan hari ini hampir tercabut dalam diri kita. Makanya kenapa kita di SMA masa depan berupaya menjadikan Al-Quran itu sebagai ruh dalam setiap mapel kita itu, tujuannya adalah bagaimana mereka menjadi bukan hanya seorang ilmuwan, tetapi mereka memiliki mereka menjadi ilmuwan yang juga memiliki semangat spiritual yang kuat melalui keilmuan yang mereka miliki dengan Al-Quran tersebut. Di samping itu, keyakinan kami ketika generasi-generasi Islam ini memahami basic daripada ilmu pengetahuannya, dia akan memahami tujuan kenapa dia mempelajari mata pelajaran tersebut. Yang akhirnya nanti tidak akan ada yang sia-sia. Nggak ada nanti kita akan melihat orang belajar mapel, misalnya 15 mapel, nanti kuliah akhirnya tinggal 1. Nggak begitu. Tetap nanti yang kita pertahankan karena dia adalah bagian daripada kehidupan yang harus kita ungkap dalam keseharian kita. Kalau tidak bermanfaat untuk orang lain, insya Allah akan menjadi sebab kita semakin kuat hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih demikian. Oke, terima kasih Us Arfi, dan mungkin itu juga akan sangat relate, apalagi kalau nanti yang didalami ilmu sosial gitu, karena worldview yang tadi saya cara pandang ilmu pengetahuan saat ini itu materialisme itu artinya juga bahwa benar dan salah itu adalah merupakan penemuan manusia aja. Jadi kalau dulu misalnya orang itu seharusnya misalnya menikah itu dengan lawan jenis gitu ya, maka kalau sekarang itu berbeda pendapat itu ya cuman penemuan manusia aja, mungkin begitu. Nah, terakhir Kak Kamil, ini ada yang nanya, apa pesan untuk ibu-ibu biar anaknya mencintai Quran? Terakhir ya, closing statement 1,5 menit, yuk. Pesan untuk para ibu agar anak-anaknya menjadi penghafal Quran adalah ingin sedih sendiri. Ya.
Ya gini, eh, anak adalah bukan inventaris, tapi itu adalah sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sebuah eh, janji, jalan untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, di mana eh, ya ini adalah salah satu motivasi saya juga dulu di saat saya menghafal Quran. Saya adalah seorang anak yatim dan eh, dulu di saat saya masih kecil, motivasi terbesar saya menghafal Quran adalah karena saya ingin memakaikan mahkota jubah kehormatan kepada orang tua dan memberikan syafaat kepada keluarga. Dan ya secara tidak langsung kita bisa mengatakan bahwa di saat seorang tua mendidik anak-anak yang menjadi seorang penghafal Quran, maka secara tidak langsung dia menjadi tiket, menjadi pendorong, menjadi sebuah usaha, menjadi sebuah jalan bagi kita yang mungkin kita mengetahui bahwa diri kita adalah seorang yang pendosa. Kita tidak tahu seberapa besar dosa kita, seberapa banyak pahala yang akan masukkan kita ke dalam surga, dan seberapa banyak kesempatan yang kita lalaikan. Sehingga salah satu bisnis terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan yarjuna tijaratan lang tabur, perdagangan yang tidak pernah putus adalah saat kita sebagai mungkin mohon maaf orang tua mempelajari Quran dan kemudian juga mengajarkan anaknya untuk menghafal Quran, mendidik anak-anak yang menjadi para penghafal Quran dan berusaha sepanjang hidupnya memiliki usaha untuk menjaga anak-anak yang menjadi para penghafal Quran karena mereka lah mungkin suatu saat nanti akan menjadi salah satu kunci bagi kita untuk membuka pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir ada sebuah pesan yang selalu saya tancapkan kepada diri saya yang sampai sekarang menjadi motivasi saya untuk terus tidak berhenti menjaga Al-Quran, murojaah apapun itu sulitnya adalah guru-guru saya mengatakan dan itulah yang menjadi motivasi saya. Jadilah kamu penghafal Quran yang sejati, bukan orang yang pernah menghafal Quran. Penghafal Quran sejati itu adalah orang yang sepanjang hidupnya memiliki usaha, memiliki semangat besar, terus membangkitkan motivasinya untuk terus menjaga, membaca, mengamalkan Al-Quran dalam kesehariannya. Jika sudah punya hafalan, dijaga sampai mati. Jika punya semangat, dijaga sampai mati. Dan jika punya usaha, dia keluarkan, dia kobarkan sampai ia mati. Dan mereka lah yang menjadi ahli Quran dan akan mendapatkan setiap janji-janji yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang pernah menghafal Quran. Orang yang pernah menghafal Quran itu siapa? Orang yang mereka belajar Al-Quran pas SMA, sekedar paham, sekedar tahu, keluar dari situ selesai, hilang semuanya. Mereka punya semangat diabaikan, punya kesempatan tidak digunakan, diberikan sisa hidup, tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah penghafal Quran, sahibul Quran yang doang. Dan Oke, jujur, ya. ya terakhir, kita jika kita pernah menghafal Quran 30 juz misalnya, lalu nanti di saat apa? Di saat hari kiamat ya, sudah di depan pintu surga kita bilang kepada Allah seperti ini, ya Allah, saya dulu pernah menghafal Quran 30 juz. Lalu saya kuliah banyak tugas macam-macam, saya tinggalkan Al-Quran. Jujur, bayangkan kalau uh, Bapak Ibu ada di atau adik-adik teman-teman di state situation seperti itu.
apakah tidak malu? Bayangkan Ya. kita di depan dosen ya, kalau gitu, Pak, saya ini skripsi sudah buat macam-macam, ditanyain A, B, C, nggak ada yang tahu, malu banget. Ya itulah rasanya. Dan itulah motivasi Oke, terbesar mengapa dan itu saya ingin terus mungkin menjaga hafal sampai mati. Ya. menjawab ya ini pertanyaan terakhir dari Bu An-Nur ini, bagaimana Kak Kamil bisa lancar tasmi 30 juz bil ghaib. Itu juga tadi jawabannya tadi sudah disampaikan bahwa kuncinya ada di murojaah, karena Kak Kamil nggak mau kehilangan atau nggak mau menjadi mantan penghafal Quran gitu ya. Dan di SMA masa depan kita sekolah dari 3:30 pagi sampai malam ya, 9:30 anak-anak tidur, tapi dengan jadwal yang padat karena kita menatakan waktu mereka, karena remaja itu kalau nggak disibukkan oleh hal-hal besar akan sibuk oleh hal-hal kecil ya. Dengan kesibukan itu alhamdulillah Kak Kamil bisa istiqomah murojaah 5 juz sehari gitu, sehingga kita bisa bayangkan, mau wonder kalau dia bisa selancar itu. Begitu mungkin Bapak Ibu, diskusi yang terakhir ini menutup acara kita. Mohon maaf sampai meneloncok waktunya gitu ya, karena banyak yang Kelas. ya banyak yang ingin bertanya juga. Terima kasih untuk 100 lebih peserta yang setia bersama kita sampai kali ini. Dan untuk info lebih lanjut tentang SMA Masa Depan bisa dilihat tadi di chat atau di web masadepan.sya.id. Terima kasih dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan kali ini dicatat Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Us Arfi, Kak Kamil, Barokallah, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kak Kamil dan Bu Diana, makasih. Jazakumullah Sama-sama. khairan Ustaz Kamil, Ustaz Iya, Arfiansa, Amin. Terima kasih. iya. Diana. Terima kasih. Sehat semuanya. Amin.